Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas PGMI 3E ingin mempresentasikan mengenai konsep dasar metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Abdul Faruk, NIM 23040190006. Perkenalkan, nama saya Arifah Endah Asiah, NIM 23040190027. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Cahyani, NIM 230401934. Perkenalkan, nama saya Mistiani, NIM 23040190072. Perkenalkan, nama saya Asna Fadilah Ramawati, NIM 23040190132. Nah, langsung saja kita ingin menjelaskan materi yang sudah kami diskusikan kelompok kami. Saya ingin menjelaskan mengenai pengertian metode pembelajaran. Metode adalah jalan atau cara yang ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi siswa atau peserta didik dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan sekolah. Jadi, metode pembelajaran adalah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Selanjutnya yaitu pengertian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah dalam perspektif ilmu pengetahuan adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tersusun secara kronologis. Sedangkan kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Jadi, Islam itu bukan budaya, karena Islam itu adalah wahyu dari Allah, sedangkan budaya Islam adalah hasil karya orang Islam. Saya akan menjelaskan mengenai strategi pemilihan variasi metode pembelajaran. Sebelum itu, strategi pembelajaran adalah teknik yang digunakan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar dapat mempengaruhi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien. Terdapat yang pertama yaitu mengidentifikasi kualifikasi tingkah laku anak didik dan kepribadian peserta didik. Yang kedua, memilih sistem pendekatan pembelajaran sebagai landasan dalam pembelajaran. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang dianggap paling tepat dan juga efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar. Dan yang keempat, menetapkan batas-batas dan kriteria keberhasilan pembelajaran sehingga dapat dijadikan pedoman oleh peserta dalam melaksanakan kegiatan evaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Kemudian saya akan menjelaskan metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Metode pembelajaran sendiri adalah cara atau upaya dalam mendidik sekaligus mengajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, yang pertama yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengajar yang dicirikan oleh adanya keterkaitan pada suatu pokok masalah, di mana para peserta didik berdiskusi untuk berusaha mencapai suatu keputusan atau pendapat yang disepakati bersama, maupun terdapat pemecahan masalah dengan mengemukakan sejumlah data dan juga argumentasi. Metode ini juga dimaknai dengan adanya proses pelibatan seorang peserta didik untuk memecahkan masalah
model berikut. Yang pertama, membantu siswa berpikir atau kreatif untuk disiplin. Yang kedua, membantu siswa belajar menggunakan logika, bukti, atau argumentasi, baik pendapatnya sendiri ataupun pendapat orang lain. Yang ketiga, melibatkan partisipasi siswa. Yang keempat, membantu siswa untuk mengidentifikasi sampai problem yang sama. Kemudian, metode yang kedua yaitu metode pisah. Metode pisah pada pembelajaran yaitu menyampaikan materi pembelajaran dengan berkisah atau menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan materi kepada siswa. Dengan metode ini dapat memberikan informasi sekaligus pembelajaran bagi peserta didik. Jadi metode kisah atau cerita dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan kehidupan agama Islam. Nah, metode kisah dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam memiliki hubungan di mana dalam melakukan pembelajaran menggunakan metode kisah akan mengantarkan peserta didik memahami apa yang terkandung dalam agama Islam melalui sejarah. Yang selanjutnya yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah penyajian materi yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru tidak lepas dengan penggunaan metode ini, karena dengan metode ini, guru dapat mudah menguasai kelas sehingga siswa lebih bisa terkontrol. Yang selanjutnya yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab ialah suatu metode mengajar yang dijadikan adanya komunikasi langsung di mana guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa menjawab tentang materi yang diperolehnya ataupun sebaliknya. Jika siswa bertanya dan guru pun menjawab, bertanya merupakan stimulus efektif yang akan mendorong kemampuan berpikir untuk mengenalkan pengetahuan, fakta-fakta, dan untuk merangsang perhatian dari siswa. Kemudian metode reading rolling text. Metode ini adalah model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan yang melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa adanya perbedaan status, melibatkan peran siswa yang mengandung unsur pembelajaran. Komponen utama dari metode ini yaitu yang pertama presentasi kelas, tim, game, turnamen, dan tim recognize atau penghargaan kelompok. Selanjutnya, metode scramble. Metode scramble adalah metode pembelajaran kooperatif, di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian di dalam kelompok siswa diminta memecahkan soal-soal sesuai materi yang diajarkan guru. Metode scramble merupakan sebuah permainan yang digemari oleh semua orang. Karena permainan ini melibatkan kejelian pikiran dan pengetahuan untuk menyusun kata atau tes. Dan yang terakhir, metode drill dan resitasi. Metode drill atau resitasi biasa dikenal dengan metode penguasaan. Metode ini biasa digunakan dengan tujuan agar siswa memiliki nilai hasil belajar yang lebih bagus. Karena siswa akan melaksanakan latihan-latihan, mengerjakan soal selama di sekolah maupun di rumah. Sehingga pengalaman siswa dalam mempelajari sesuatu akan tercapai. Metode ini merupakan suatu cara dari guru untuk melihat hasil belajar siswa dalam proses pembelajarannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.